Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Zilong terdiam. Tatapannya yang bernyala-nyala sebelumnya kini tampak redup dan sedikit tenang. Walaupun demikian, dia masih merasa kesal. Menurutnya tindakan para murid tersebut benar-benar di luar batas. Itu bukan karena mereka menyerang tubuh King Xia, tetapi tindakan mereka yang merampok siapa saja yang melewati tempat itu. Bahkan menurutnya, seharusnya para murid itu membantu orang yang susah, bukan justru menyusahkan orang lain. Di bawah mereka, Zipanzi yang tidak bisa berenang tersebut dengan perlahan mulai tenggelam. "Bawa Zipanzi kembali," ucapnya pada salah seorang murid. Dengan segera murid tersebut lalu melompat dari atas bilah pedang Sue Luo menyelamatkan Zipanzi yang kini hampir kehilangan nyawanya. "Aku yakin kalian mengikutinya karena latar belakangnya. Apakah benar?" tanya Zilong. "Benar Tuan Muda," jawab para murid dengan ketakutan. "Baik, panggil ayahnya untuk datang." Baik Tuan Muda." Sus, sang murid kembali membawa tubuh Zipanzi yang hampir kehilangan nyawanya. Wajahnya tampak lemas dan pucat pasi dengan nafas tersengal-sengal. Terima kasih Tuan Muda," ucapnya terbata-bata. "Terlalu dini untuk mengucapkan kata terima kasih," jawab Zilong, sehingga membuat Zipanzi hampir menangis. Tuan Muda, apakah cukup? Kalian pindahlah ke ujung sana," ucapnya tegas meminta para murid itu untuk memisahkan diri dari kelompok King Ruo. "Silong kamu, ibu tenanglah. Aku tidak akan menyiksa mereka lagi." Kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Zilong membuat para murid itu sedikit tenang. King Ling menganggukkan kepalanya, lalu membawa si Mei Lu dan King Ruyue menghampiri King Ruo. "Adik, apakah tidak apa-apa meninggalkan mereka padanya?" tanya si Mei Lu sambil menatap Zilong yang duduk menjaga para murid itu. "Kakak, tenanglah. Silong pasti akan memegang kata-katanya." Di sisi lain, beberapa jenderal naga yang ditinggalkan oleh Weng Ao hanya terdiam menyaksikan peristiwa yang ada di depan mereka tanpa dapat berbicara sepatah kata pun. Para jenderal naga itu merasakan keanehan saat kekuatan darah mereka seperti tertindas pada saat berpapasan dengan Zilong. "Ini aneh, siapa dia sebenarnya?" batin para jenderal itu penasaran. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo lalu mengundang para jenderal itu untuk beristirahat di atas bilah pedangnya. "Terima kasih penguasa barat," ucap mereka dengan hormat sambil menghampiri King Ruo sambil duduk di atas bilah pedang tersebut. Sambil menunggu para prajurit naga yang bekerja, serta menunggu Weng Ao yang sedang menjemput Weng Long, King Ruo berbincang-bincang dengan para jenderal naga itu dengan santai. Para jenderal naga itu tidak menyangka bahwa King Ruo yang terlihat kejam dan arogan sebelumnya adalah orang yang sopan dan ramah, sehingga secara perlahan mereka mengubah pandangannya dan mulai mengagumi King Ruo. "Penguasa barat, jika boleh kami tahu, bagaimana Anda bisa menguasai teknik tertinggi ras naga?" tanya seorang jenderal. Mereka merasa heran, karena King Ruo dapat menguasai teknik jurus yang hanya dapat dipelajari oleh ras naga. King Ruo tersenyum kecil. "Para jenderal, aku secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke wilayah timur, dan aku menemukan kitab gerbang 9 naga." "Apa? Tapi bagaimana Anda bisa menguasainya?" "Itu adalah rahasia," ucap King Ruo santai. Jawaban itu sedikit mengecewakan para jenderal itu, tetapi mereka hanya bisa menahan diri. Mereka dengan jelas dan mengetahui bahwa kitab yang disebutkan oleh King Ruo adalah kitab dewanya para naga. Bahkan mereka sebagai ras naga hanya dapat mendengar nama kitab itu tanpa pernah melihatnya. "Tidak heran dia berjanji akan menolong Pangeran Weng Ao," ucap salah seorang di antara mereka berbicara melalui telepati. Tidak lama kemudian Weng Ao tiba bersama Weng Long.
Kedatangan mereka berdua disambut dengan hormat oleh kelima jenderal naga tersebut. Wenglong, lama tidak berjumpa, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil saat melihat tatapan kesal Wenglong. Ayah, dia, ucap Wenglong dengan wajah kesal. Long penguasa barat berjanji akan menyembuhkanmu. Weng Ao menenangkan. Tapi bagaimana mungkin, ucapnya dengan tatapan ragu. Sudahlah, jangan banyak tanya. Segera beri hormat, ucap Weng Ao tegas. Baik ayah, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Wenglong memberi hormat pada penguasa dari barat, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo dengan ramah lalu meminta mereka untuk duduk bersama. Wenglong duduk dengan hormat sambil mengedarkan pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu. Tiba-tiba tatapannya terhenti pada sosok Zilong yang menatapnya dengan tajam. Entah mengapa, Wenglong merasa tatapan itu seperti menerjang tubuhnya, terutama kekuatan darahnya tiba-tiba terasa tertindas. Ras naga ilahi, batinnya sambil mengalihkan pandangannya menatap ke arah King Ruo. Dia adalah putraku King Zilong. Wenglong, apakah kamu mencari Kyongdu? Ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Wajah Wenglong yang sebelumnya terlihat mulai tenang, kini berubah masam kembali. Penguasa barat, jangan memancing kemarahanku. Hei, kamu, kalau berbicara sopan sedikit, ucap Zilong menyela. Tindakan Zilong benar-benar mengejutkan semua orang. Si Meilu dan King Ruyue bahkan langsung mengalihkan pandangannya dengan berusaha menahan tawa. Mereka benar-benar tidak mengira jika Zilong yang berada di bagian ujung bilah pedang itu ternyata ikut menguping pembicaraan mereka. Wenglong terdiam sambil mengarahkan pandangannya pada Zilong yang terlihat marah tersebut. Jaga matamu, atau aku menyoloknya. Jangan memancing kemarahanku, bentak King Zilong sambil mengangkat tangannya dan mengacungkan jari telunjuk tengahnya ke arah Wenglong. Zilong sudahlah, ucap King Ruo menenangkannya. Baik ayah, jawabnya lalu kembali menatap para murid sekte Gunung Salju yang terdiam. Wenglong sangat terkejut, dia benar-benar tidak menyangka jika putra King Ruo adalah seorang yang lebih pemarah darinya. Penguasa barat, bagaimana dengan perjanjian kita sebelumnya? Tanya Weng Ao. Penguasa Weng Ao, tenanglah. Aku adalah orang yang memegang kata-kataku. Untuk menyembuhkan putramu itu adalah hal yang mudah bagiku, namun sesuai dengan perjanjian, aku akan melakukannya jika kalian telah menemukan jasad yang kucari. Tapi, Tuan, jangan memaksa. Seorang pekerja akan mendapat upah setelah mereka bekerja. Ucap Zilong sekali lagi berbicara dengan nada lantang. Weng Ao langsung terdiam, raut wajahnya begitu kesal, namun dia hanya bisa menahan diri. Tuan muda, bukan itu maksudku, tapi bagaimana cara? Belum selesai Weng Ao berbicara, King Ruo tiba-tiba menunjukkan setetes darah naga api merah, yang merupakan naga pelindung kekaisaran Dong yang dia bunuh di wilayah timur benua teratai biru sebelumnya. Ini adalah setetes darah naga api merah yang memiliki kekuatan pemulihan jiwa naga. Saat aku mendapatkannya, naga api merah ini bahkan sudah berada di tingkat dewa surga. Weng Ao beserta para jenderalnya ternganga. Setelah melihat setetes darah itu, mereka bahkan tidak dapat berkata-kata lagi. Namun yang membuat mereka penasaran adalah bagaimana King Ruo bisa mendapatkan darah naga api merah itu. Tapi ini hanya setetes, bagaimana ini bisa? Ucap Wenglong ragu. Plak, pukulan keras Weng Ao menghantam kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Ucap Weng Ao yang terlihat gusar. Ayah, jawabnya dengan wajah kesal sambil menggosok-gosok kepalanya yang terasa sakit. Naga api merah adalah naga yang sangat arogan. Apalagi jika sudah di tingkat dewa surga. Apa kamu yakin dia mau memberikan kekuatan darahnya begitu saja? Ucap Weng Ao. Kata-kata itu membuat Wenglong dan kelima jenderal naga yang ada di tempat itu terdiam. Apakah itu berarti? Ucapnya lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Aku telah membunuhnya, jawab King Ruo dengan santai. Tapi, bagaimana mungkin? Weng Ao merasa ragu saat King Ruo mengatakan hal itu, namun sekali lagi Zilong berulah. Apakah kalian meragukan ayahku?
Jika tidak percaya, lihat ini, ucap Zilong sambil menunjukkan inti jiwa naga merah yang telah King Ruo berikan sebelumnya. Tindakan itu benar-benar mengejutkan Weng Ao dan rombongannya. Bahkan tanpa sadar kelima jenderal itu menggeser dan menjauh dari King Ruo. Weng Ao terdiam. Dia mengingat kembali ancaman yang pernah dilontarkan oleh King Ruo sebelumnya, sehingga tanpa sadar membuat tubuhnya bergidik. Seekor naga api dengan kekuatan dewa surga bahkan terbunuh, apalagi pasukan istana Giok Naga yang merupakan naga air tingkat rendah, batinnya sambil menatap King Ruo yang juga menatapnya dengan santai. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Weng Ao dan Weng Long yang sebelumnya merasa dirinya sebagai penguasa di Laut Barat, kini mulai menyadari betapa lemahnya mereka. Penguasa Barat, apakah sebaiknya kita pergi ke istana Giok Naga? Weng Ao berbasa basi menunjukkan keramahannya. King Ruo menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan bahwa dia tidak ingin meninggalkan tempat itu. Sambil menunggu pencarian yang dilakukan prajurit naga air, King Ruo terus berjaga di tempat itu, sambil sesekali mengawasi wilayah Laut Barat. Di wilayah utara jantung benua teratai biru, beberapa tetua tingkat tinggi Sekte Gunung Salju meninggalkan sekte dengan menggunakan gerbang teleportasi bergerak menuju wilayah barat. Para tetua tersebut juga membawa beberapa prajurit tingkat tinggi bersama dengan mereka. Tanpa banyak bicara, para tetua tersebut terus memimpin rombongan itu dengan tergesa-gesa. Di Laut Barat, 2 hari kemudian, satu persatu para komandan pasukan yang mencari keberadaan jasad King Xia menghadap datang dengan wajah lesu. Kedatang mereka dengan tangan kosong itu membuat wajah King Ruo kurang enak dipandang. Ini aneh, mengapa bisa demikian? Ucap si Meilu berbicara pada King Ling. Selain si Meilu, Weng Ao dan para jenderal naga lainnya juga merasa kebingungan. Penguasa Ao, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang jenderal berbicara melalui telepati. Weng Ao hanya bisa terdiam sambil terus berpikir mencari cara bagaimana menemukan jasad itu. Penguasa Barat, tunggu beberapa hari lagi pula jasad itu sudah berada hampir 1 bulan di dasar lautan. Besar kemungkinan ada kekuatan lain yang telah membawanya pergi, ucap Weng Ao menenangkan. King Ruo hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sabar. Terus bergerak dan perlebar wilayah pencarian, ucap Weng Ao tegas. Baik penguasa, jawab para komandan pasukan tersebut sambil bergerak meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan pencarian. Weng Ao, apakah kalian tidak memiliki divisi pengawasan wilayah? Tanya King Ruo. Ada penguasa, tetapi kami tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu, terutama jasad yang ada di lautan ini, jawabnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Dia mengerti maksud Weng Ao, karena mereka tidak akan menangani masalah yang tidak membahayakan keberadaan mereka. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba langit bergetar bersamaan dengan munculnya 5 tetua dan 50 murid elit dari Sekte Gunung Salju. Ayah! Zipanzi tiba-tiba berteriak sambil menangis dengan keras. Tiba-tiba wajah seorang tetua yang datang itu berubah merah padam. Bajingan, siapa yang telah melakukannya? Teriaknya dengan murka sambil menghampiri para murid tersebut. Namun belum sempat tetua tersebut mendekat, tiba-tiba kilatan petir berwarna biru keemasan muncul dan menyerangnya. Wush! Duar, ledakan keras mengguncang tempat itu. Para tetua yang baru datang tersebut begitu terkejut dengan serangan yang tiba-tiba itu. Tunjukkan sopan santun Anda, teriak Zilong sambil melempar tubuh Zipanzi ke dalam lautan. Weng Ao yang sudah beberapa kali melihat tindakan Zilong akhirnya memahami karakternya Zilong. Walaupun dia terlihat arogan, tetapi dia adalah orang yang berpikiran lurus. Zipanzi yang telah kehilangan kultivasi tersebut terus terjatuh dari langit, sambil berteriak-teriak meminta tolong. Dengan segera seorang murid elit bergerak meluncur menyelamatkan tubuh yang terus terjatuh tersebut. Di atas langit, para tetua Sekte Gunung Salju itu kini bertindak lebih berhati-hati. Siapa kalian yang begitu lancang, yang beraninya menawan murid kami, bahkan telah melukai salah seorang di antara mereka? Teriak salah satu tetua itu.
Sudah kukatakan sebelumnya, berbicaralah dengan sopan, jawab Zilong sengit sambil melempar tubuh seorang murid yang ada di hadapannya. Tindakannya yang begitu arogan sekali lagi membuat para tetua tersebut terkejut. Di tempatnya, King Ruo duduk dengan santai sambil mengamati kelompok yang baru datang tersebut. Penguasa, mereka, tanya Weng Ao. Tunggu saja, aku ingin melihat bagaimana putraku mengurus masalah seperti ini, jawab King Ruo santai. Weng Ao menganggukkan kepala. Di hadapan Zilong, para tetua tersebut justru terlihat semakin murka. Anak muda, jaga sikapmu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan saat ini, ucap tetua itu. Jangan mengancamku dengan nama sekte kalian. Sekali lagi Zilong melempar salah seorang murid yang ada di hadapannya. Kamu, tanyakan pada murid kalian, mengapa mereka bisa berada di tempat ini, ucap Zilong dengan lantang. Zipanzi yang kini berada di antara para prajurit elit tersebut mulai bercerita. Ayah mereka tiba-tiba menyerang kami, bahkan telah menghancurkan kultivasiku, ucapnya berbohong. Tetua Zilang, putra Anda berbohong. Saat itu kamilah yang salah, karena melakukan kejahatan di kawasan Laut Barat ini, ucap seorang murid yang terlempar sebelumnya menyanggah cerita yang disampaikan oleh Zipanzi. Para tetua tersebut saling berpandangan dan merasa heran dengan laporan yang berbeda-beda tersebut. Plak, suara tamparan keras menghantam wajah sang murid. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, teriak Zilang marah. Tetua kehakiman Zilang, tunjukkan sopan santun di hadapan semua orang, ucap seorang tetua terlihat marah. Teruskan ceritamu, ucapnya. Baik tetua. Murid itu kembali bercerita. Dia menceritakan tindakan mereka yang melakukan kejahatan di kawasan itu, hingga mereka bertemu dengan si Mei Lu dan kemunculan King Ruo. Tetua Bing, yang di pojok sana adalah wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas. Dialah yang telah menghancurkan kultivasi Zipanzi, ucap sang murid mengakhiri laporannya. Tiba-tiba para tetua dan para murid elit itu memincingkan matanya menatap ke arah King Ruo dengan penuh selidik. Mereka justru menganggap laporan murid itu menjadi ngawur saat mereka mendengar murid itu menyebut nama King Ruo. Walaupun mereka terlihat ragu, tetapi seorang tetua berusaha menunjukkan keramahannya. Anak muda, aku tidak tahu apakah laporan muridku ini benar atau tidak. Aku Lei Xin, tetua dari Sekte Gunung Salju. Aku ingin mendengar penjelasan dari Anda, ucapnya berbicara pada Zilong dengan sopan. Tetua Lei Xin, terima kasih atas keramahan Anda. Aku King Zilong membenarkan laporan murid Anda tersebut. Sebelumnya akulah yang meminta para murid untuk memanggil para tetua untuk datang ke tempat ini. King Zilong, ucap para tetua dan murid elit itu membatin. Karena para tetua telah datang, maka dengan ini aku menyerahkannya pada tetua sekalian, ucapnya sambil membiarkan para murid yang berada di hadapannya untuk menghampiri para tetua yang datang tersebut. Para tetua tersebut merasakan perbedaan sambutan dari Zilong ketika Lei Xin berbicara sopan padanya. Tetua Lei Xin, tujuan kami menyerahkan para murid Anda adalah sebagai keramahan kami pada Sekte Gunung Salju, ucap Zilong. Lei Xin dan rombongannya dengan jelas memahami maksud dari Zilong tersebut. Tuan muda, terima kasih. Kami para tetua akan mendidik para murid kami untuk menjadi lebih baik lagi, ucap tetua itu. Kata-kata yang terdengar tenang dan santai dari Lei Xin itu memiliki arti yang berbeda bagi para murid yang telah ditahan oleh Zilong sebelumnya, sehingga tanpa terasa tubuh mereka kembali berkeringat dingin. Tuan muda, terima kasih atas kemurahan Anda, ucap Lei Xin. Cih, berbicara tentang keramahan, tetapi tindakan kalian sendiri sangat tidak ramah. Ramah apanya? Dengan menghancurkan kultivasi orang lain, ucap Zilang menimpali omongan tetua itu. Tetua, aku tidak peduli siapa Anda. Sikap Anda itu benar-benar membuatku muak. Sudah baik kami mengembalikan para murid kalian. Jika kami membunuhnya, kalian bisa apa? Ucap Zilong gusar. Zilong ucap King Ruo menenangkannya. Baik ayah, jawabnya sambil menghampiri King Ruo dan duduk bersama King Ling dan yang lainnya.
King Ruo lalu berdiri dan menghampiri para tetua sekte gunung salju tersebut. Zipanzi, jelaskan pada mereka. Alasanku memberikan hukuman itu padamu, ucap King Ruo dengan tatapan datar. Zipanzi yang merasa sangat dirugikan, dan kini memiliki bantuan tiba-tiba terlihat murka, dan langsung berbicara dengan sengit. Kalian bertindak dengan penuh kepalsuan. Ayah, balaskan dendamku, ucapnya menggila. King Ruo terkejut, dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Tetua, jangan terpancing, dia sudah mulai tidak waras. Seorang murid yang berada di sisi Lei Xin mengingatkan Zilang dengan keras. Zilang terlihat sangat murka saat murid itu menyebut putranya, Zipanzi, dengan cara yang demikian. Diam, bentaknya dengan keras. Jika saja murid itu tidak berada di belakang Lei Xin, mungkin dia sudah menamparnya. Aku telah memberi kalian wajah dengan tidak membunuh dan menghancurkan tubuhnya. Jadi tinggalkan tempat ini sebelum aku berubah pikiran, ucap King Ruo dengan nada lantang. Ayah dan anak ternyata memiliki kebiasaan yang sama, siapa yang kamu gertak? Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung sekte gunung salju? Jawab Zilang sengit. Ke-13 murid yang telah melihat kekuatan yang dimiliki oleh King Ruo, dan meyakini identitasnya sebagai wakil pemimpin puncak gunung utama, sekte gunung emas, segera membawa para tetua tersebut untuk meninggalkan tempat itu. Tetua, cepat tinggalkan tempat ini, ucap salah satu murid sambil menarik lengan baju Lei Xin. King Ruo terdiam. Dari jauh, King Ruyue dan si Mei Lu hanya bisa menggelengkan kepala. Sungguh tetua yang tidak tahu diri, ucap Weng Ao sambil menatap ketegangan yang terjadi di hadapannya. Jangan mengancamku dengan nama sekte, karena aku tidak peduli. Putramu yang telah menyimpang dari aturan jalan lurus, sudah sepatutnya mendapat hukuman seperti itu. Pergi sekarang, kalau tidak, kamu akan menyesali seumur hidupmu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tetua Zilang, sudahlah. Mari kita pergi, ucap seorang tetua memanggilnya. Zilang yang mendapat ancaman King Ruo dan reaksi dari tetua lainnya terlihat semakin marah. Sejak kapan kalian menjadi begitu pengecut? Apakah kalian membiarkan orang ini begitu saja menindas para murid kita? Ucapnya lantang. Cukup, teriak King Ruo tiba-tiba hilang dari pandangan semua orang dan berada di sisi Zilang. Duar, ledakan keras memecah ketegangan itu bersamaan dengan lenyapnya Zipanzi yang berada di sisinya. Kabut darah yang tercipta dari ledakan itu menguap tertiup angin. Ah, bangsat kau, teriak Zilang murka. Kau berani membunuh putraku, ucapnya dengan raut mukanya merah padam. Benar, aku membunuhnya, jawab King Ruo santai. Zilang begitu murka langsung melepaskan aura dewa langit tingkat dasar. Anak muda, kamu sungguh mencari kematian, teriaknya kesal sambil mengeluarkan tombak es. Hari ini aku akan membekukan tubuhmu dan menghancurkannya, teriaknya murka sambil mengedarkan kekuatannya untuk melakukan serangan. Kalian, tunggu apa lagi? Bantu aku membunuhnya. Lei Xin dan para tetua lainnya terdiam. Mereka berusaha memahami tindakan yang dilakukan oleh King Ruo sebelumnya. Menurut mereka, sangat mustahil bagi orang biasa berani menyinggung sekte gunung salju. Saudara Lei Xin, apakah kamu akan diam saja? Tanya Zilang yang mulai terlihat kesal pada Lei Xin dan tetua lainnya yang masih tidak bergerak. Tanpa menunggu, Zilang yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya itu lalu menyerang King Ruo. Wush! Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras saat tombak es yang ada di tangannya menghantam perisai transparan yang King Ruo ciptakan. Sus, serpihan tombak es muncul menyerang King Ruo dari berbagai arah. Dari jauh, Zilong yang melihat pertempuran tersebut begitu antusias. Ibu, mengapa ayah tidak langsung membunuhnya? Zilong lihat dan perhatikan. Nanti kamu juga akan tahu. Maksud ibu, lihat dan perhatikan, ucap King Ling sekali lagi. Zilong di wilayah timur tepatnya di Gunung Dasan, ayahmu bahkan telah membunuh seorang kultivator tingkat Raja Dewa, ucap si Mei Lu. Bibi, apakah benar? Dengan tatapan tidak percaya, bahkan Weng Ao,
Wenlong dan para jenderalnya menatap ke arah Sim Meilu. "Hais, sejak kapan kamu meragukan ayahmu?" "Bibi, maksudku bukan seperti itu." Sim Meilu lalu mengeluarkan inti jiwa tetua si Hen Chun yang telah King Ruo bunuh sebelumnya. Sontak Silong dan yang lainnya begitu terkejut. Mereka dengan jelas dapat merasakan penindasan yang sangat dahsyat dari inti jiwa tersebut. Hanya King Ling yang terlihat tenang-tenang saja. Weng Ao dan para jenderalnya kini benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengelus dada sambil meredam suara detak jantung mereka yang begitu kencang. Weng Ao merasa begitu bersyukur karena King Ruo tidak merasa tersinggung atas provokasi yang dia lakukan sebelumnya. Membayangkan hal itu, membuat tubuhnya bergidik. Weng Ao menatap pertempuran yang semakin intens tersebut. King Ruo sepertinya menahan diri karena kelompok yang dihadapinya adalah orang-orang dari aliran putih. Jika dari aliran hitam mungkin mereka sudah menjadi kabut darah semua, ataukah dia sedang merencanakan sesuatu? Batinnya, di atas langit, percikan sinar berwarna biru keemasan dan serpihan kristal es yang terus berbenturan menghadirkan suara ledakan yang sangat mengerikan, dan menyibak awan hingga beberapa meter dengan gelombang panas dan dingin yang dapat dirasakan oleh mereka yang berada di bawahnya. Zilang yang telah beberapa kali berhasil menyerangkan pukulan pada King Ruo, kini merasa dirinya semakin di atas angin. "Anak muda, sudah kuduga. Kamu hanyalah anak kemarin sore yang merasa diri dapat menggenggam langit," ucapnya sambil tertawa keras. King Ruo yang dengan sengaja melepaskan aura ranah dewa langit tingkat dasar itu terlihat begitu kerepotan saat menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Zilang. Sesekali dia membiarkan serangan tombak es itu menghantam tubuhnya dan menerbangkannya hingga beberapa meter. Dari jauh, Lei Xin dan para tetua terus mengamati pertarungan tersebut. Dan mereka kini mulai ragu. "Saudara Lei Xin, apa yang kalian tunggu?" teriak Zilang sambil terus melancarkan serangannya. "Saudara Lei Xin, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang tetua. "Aku tidak yakin," jawab Lei Xin. "Maksud saudara, kita setelah mendengar laporan para murid, mereka dengan yakin menyebutkan bahwa pemuda itu adalah King Ruo. Saudara, bukankah dia terlihat begitu lemah? Lagi pula, menurut informasi King Ruo saat ini berada di wilayah barat. Aku tahu, walaupun dia terlihat begitu kerepotan, tetapi dia masih belum menggunakan senjata, dan aku curiga, mungkin saja dia ingin memancing keterlibatan kita," ucap Lei Xin. Dalam pertempuran tersebut, King Ruo yang mendengar percakapan mereka itu lalu mengulur waktu dan membiarkannya, sedangkan tombak itu menghantam dadanya, sehingga membuatnya terlempar beberapa meter. "Aar, bajingan!" teriak King Ruo berpura-pura murka sambil mengeluarkan dua bilah pedang peraknya dan kembali menyerang. "Anak muda, kamu mulai serius. Aku suka, namun pedangmu itu hanya akan membuat tombak esku geli," ucapnya menghina pedang King Ruo hanya berada di tingkat senjata Dewa Bumi. Di atas bilah pedang Sue Luo, Weng Ao dan para jenderalnya hanya bisa mengelus dada. "Aktingnya benar-benar sempurna," ucap Weng Long tiba-tiba bersuara. Di atas langit, duar, ledakan dahsyat bergema, bersamaan dengan hancurnya kedua pedang yang ada di tangan King Ruo. "Sudah aku katakan sebelumnya, pedangmu itu hanyalah sampah," ucapnya sambil melesat mengejar King Ruo yang terlempar hingga beberapa meter itu. "Saudara, lihat, dia benar-benar lemah," seorang tetua kembali bersuara. "Sudahlah, kita harus bisa menahan diri. Dia telah mengampuni para murid yang lain, maka kita juga melakukan hal yang sama," ucap Lei Xin menahan para tetua yang lainnya. Baiklah," ucap para tetua dengan wajah kurang senang. King Ruo yang terus menguping percakapan para tetua tersebut masih mengulur waktu dengan menunjukkan kelemahannya. Beberapa kali serangan yang dilepaskan oleh Zilang telah menghantam tubuhnya dan melemparnya hingga beberapa meter. Setelah cukup lama menunggu reaksi dari para tetua yang tidak ingin menyerang tersebut, King Ruo akhirnya menghentikan tindakannya. King Ruo sebelumnya terlempar tiba-tiba berdiri dengan tenang sambil menunggu kedatangan Zilang yang melesat mendekatinya.
Kamu ternyata telah menyerah tetapi tidak ada ampunan untukmu. Sekarang waktunya mati, teriaknya keras sambil menombak dada King Ruo. Plak, plak, suara tamparan keras menghantam wajah Zilang. Apa? Lei Xin beserta rombongan yang begitu terkejut saat melihat Zilang tiba-tiba ditampar begitu saja. Zilang yang mendapat tamparan tiba-tiba begitu terkejut. Dengan kekuatan ranah Dewa Langit tingkat dasar, dia bahkan tidak dapat mengetahui gerakan yang dilakukan oleh King Ruo. Plak, plak, tamparan keras terus mengenai wajahnya, bahkan telah mulai melepaskan beberapa gigi dari mulutnya. Bagaimana mungkin, batinnya sambil berusaha menghindar dan menjauh dari King Ruo. Namun sekuat apapun dia melarikan diri dan menghindar, tetap saja King Ruo muncul di hadapannya, dan terus melepaskan tamparan pada wajahnya. Inikah tombak es yang dibangga-banggakan itu, ucap King Ruo sambil merebut tombak itu, dan mematahkan bagiannya satu persatu. Dari jauh, Lei Xin dan para tetua, bahkan para murid yang sebelumnya begitu antusias melihat King Ruo yang dihajar boleh Zilang, kini mereka merasakan keringat dingin mulai kembali membasahi tubuh mereka. Benar dugaanku, dia dengan sengaja memancing keterlibatan kita, ucap Lei Xin berpendapat. Kata-kata itu membuat para tetua yang akan ikut terlibat sebelumnya bergidik. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana jika mereka terlibat dalam pertempuran tersebut. Rintihan kesakitan kini mulai terdengar bersamaan dengan suara tamparan yang terus bergema. Di atas langit, sang tetua Zilang yang telah menjadi bulan-bulanan King Ruo kini hanya bisa menahan diri dengan mengedarkan kekuatan pada kedua tangannya untuk menutupi wajahnya yang terus mendapat tamparan keras tersebut. Darah segar kini mulai menetes dari sudut bibirnya yang pecah. Ampun Tuan, ampun, ucapnya memohon sambil meringis menahan rasa sakit yang bergelayut di tangan dan wajahnya. Tanpa menghiraukan teriakan tersebut, King Ruo terus menampar Zilang yang berusaha melarikan diri ke berbagai arah dengan terbirit-birit. Namun tetap saja suara tamparan itu terus bergema. Pemandangan itu justru membuat Zilong tertawa terbahak-bahak. Pertarungan yang sangat mengerikan itu kini terlihat seperti pertarungan kucing dan tikus. Di saat Zilong tertawa dengan keras, para murid dari Sekte Gunung Salju justru sebaliknya, mereka justru melihat hal itu sebagai penyiksaan yang sangat mengerikan. Aku telah memberi kesempatan, dan kamu menolak, ucap King Ruo sambil terus mengayunkan tangannya. Tuan, ampun Tuan, ucap Zilang memohon. Karena terus-menerus melindungi wajah, Zilang bahkan tidak ingat untuk melindungi bagian tubuhnya yang lain. Tiba-tiba tamparan keras menghantam bagian bawah perutnya, dan menghancurkan dantiannya. Tidak, tidak, teriaknya meraung kesakitan dan menangis. Kultivasinya selama puluhan tahun kini lenyap seketika saat dantiannya dihancurkan. Dengan sisa kekuatannya, Zilang terus bergerak menuju bilah pedang Sueluo. Dia yakin jika dirinya terjatuh ke dalam lautan, King Ruo tidak akan menolongnya. Naas baginya, belum sempat tubuhnya mendarat di atas bilah pedang, Zilong tiba-tiba melesat menunggunya dari bawah dengan menyeringai. Oh langit, tolong aku, ucapnya ketakutan. Langit tidak akan mendengar, jawab Zilong sambil menamparkan tubuh itu hingga terus terjatuh ke dalam lautan. Para murid yang terlihat kebiasaan buruk Zilong yang menyiksa Zi Panzi sebelumnya, hanya bisa menatap tubuh Zilang terus meluncur ke bawah. Aku ingin melihat siapa yang berani menyelamatkannya, tantang Zilong. Lei Xin dan rombongannya terdiam. Jangankan berpikir untuk menolong Zilang, mencari cara untuk menolong diri sendiri saja mereka sudah kebingungan. Mereka saat ini benar-benar berharap tindakan Zilang tidak berimbas pada mereka. Boom! Zilang terhempas menghantam permukaan laut bersamaan dengan raungan kesakitan saat air asin membasuhi wajahnya yang telah rusak. Teriaknya kesakitan meronta-ronta di dalam air. Sambil menahan rasa sakit, Zilang berusaha tersadar dan menjaga keseimbangannya agar tidak tenggelam, berharap salah seorang di antara para murid dan tetua menolongnya. Sus! King Ruo muncul di hadapan Lei Xin dan para tetua. Tetua Lei Xin, maaf telah bermain-main sebelumnya. Aku King Ruo,
Memberi hormat pada para tetua, ucapnya sambil menunjukkan lencana giok biru bergambarkan gunung emas yang dilingkari naga ungu. Sontak tindakan itu membuat Lei Xin langsung berkeringat dingin. Mereka bahkan merasakan mulutnya keluh untuk menjawab sapaan King Ruo. "Wah, wakil pemimpin," ucap Lei Xin dan para tetua dengan terbata-bata sambil menangkupkan tangannya yang terlihat bergetar. "Nenek," ucap King Ruo memanggil King Ruyue untuk berbicara dengan Lei Xin dan para tetua tersebut. Dengan tenang, King Ruyue berdiri dari tempat duduknya menghampiri para tetua tersebut sambil membuka cadarnya. Tetua Agung King Ruyue," ucap seorang tetua mengenali wajah King Ruyue yang terlihat tidak ramah tersebut. Melihat wajah itu, dengan segera Lei Xin berlutut yang diikuti oleh para murid yang lain. Di sisinya, King Ruo lalu meninggalkan mereka menghampiri Zilang yang kini mengapung pasrah di atas air dengan berusaha menahan kepalanya untuk tetap berada di atas permukaan. King Ruo yang berdiri di atas air itu, lalu membersihkan tangannya yang penuh dengan bercak darah. "Wakil pemimpin," ucap Zilang dengan nafas terputus-putus memanggil King Ruo. "Sudah aku katakan sebelumnya, aku telah memberi Anda kesempatan, dan aku adalah orang yang tidak memiliki toleransi, terutama tindakan yang telah dilakukan oleh putra Anda sebelumnya," ucap King Ruo lalu meninggalkan Zilang dan kembali duduk bersama Weng Ao dan rombongannya. Di tempat lain, King Ruyue yang sebelumnya terus menahan diri dan ikut merasa kesal atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Gunung Salju itu menatap Lei Xin dengan dingin. "Kalian tunggu apa lagi?" ucap King Ruyue. "Tetua Agung, maksud Anda?" tanya seorang tetua bingung. "Jika kalian berada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan?" Pertanyaan itu benar-benar membuat Lei Xin dan rombongannya terdiam. Menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi, tentu saja mereka akan melakukan tindakan yang lebih keras. "Saudara Lei Xin, kita tidak dapat meninggalkan tempat ini begitu saja. Mungkin kita harus memberikan kompensasi atau sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka," ucapnya berbicara melalui telepati. "Itu sama saja kita menyuapnya," jawab Lei Xin. Mereka terdiam karena tidak menemukan ide yang tepat. "Tetua Agung King Ruyue, kami berharap Anda mengampuni kami dan tidak menganggap hal ini sebagai masalah yang sangat serius. Aku berjanji akan membawa para murid ini ke sekte dan mengajari mereka untuk menjadi murid yang lebih baik," ucap tetua Lei Xin. Lei Xin lalu meminta kepada pasukan elit untuk memotong tangan kanan para murid tersebut. Setelah itu, Lei Xin juga meminta pada setiap orang untuk memberikan cincin penyimpanannya. "Tetua Agung, aku harap ini sepadan. Selain itu aku juga berharap hal seperti ini tidak akan merusak hubungan baik Sekte Gunung Salju dengan Sekte Gunung Emas," ucapnya dengan bersungguh-sungguh. "Aku tidak butuh barang-barang kalian. Pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku." "Nenek buyut, bagaimana jika mereka berbicara mengenai hal ini?" tanya Zilong yang tiba-tiba menyela. "Biarkan saja, itu akan menjadi alasan yang tepat untuk kita meratakan gunung salju," ucapnya dingin. Lei Xin yang terlihat serba salah dan salah tingkah itu, masih berlutut di tempatnya. King Ruyue yang melihat Lei Xin masih belum pergi itu tampak begitu kesal. "Pergi," ucapnya keras bersamaan dengan ledakan aura Dewa Langit tingkat puncak. Dari atas langit, tiba-tiba muncul tapak putih kemasan yang langsung menampar semua orang yang ada di hadapannya itu. Duar, ledakan dahsyat itu mengirim terbang Lei Xin beserta rombongannya hingga ratusan meter. Lei Xin benar-benar tidak menyangka jika King Ruyue akan mengusir mereka dengan cara seperti itu, hanya bisa bergerak meninggalkan tempat itu dengan takut dan malu. Walaupun demikian, tindakan King Ruyue yang mempermalukan mereka itu masih dapat dimaklumi oleh beberapa murid yang merasa bersyukur karena King Ruyue tidak membunuh mereka. Setelah bergerak meninggalkan tempat itu sejauh 5 km, Lei Xin tiba-tiba menghentikan pergerakannya. "Saudara Lei Xin, ada apa?" tanya seorang tetua bingung. "Kita telah meninggalkan saudara Zilang," ucapnya. Tiba-tiba mereka terkejut dan mengingat hal itu. "Tetapi bagaimana cara kita menolongnya?" tanya salah seorang tetua.
Lei Xin yang masih terlihat kesal itu lalu menatap para murid yang telah kehilangan tangan kanan mereka. "Tugas ini aku serahkan pada kalian," ucapnya dengan dingin. "Tetua," ucap para murid bersamaan dengan wajah ketakutan. "Kalian lebih memilih kehilangan salah satu tangan kalian lagi atau mengambil tetua silang?" "Tetua, apakah harus sekarang?" "Ya, tunggu apa lagi?" ucapnya dengan tatapan tajam. "Tetua, bolehkah kita menunggu beberapa saat? Tunggu kemarahan Tetua Agung King Ruyue mereda. Jika kami pergi sekarang, aku yakin dia akan langsung membunuh kami," ucap seorang murid berpendapat. Lei Xin terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepala. "Baik," jawabnya ketus. Lei Xin benar-benar tidak menyangka akan mendapat kesialan seperti itu. Tindakan para murid yang terlalu berlebihan itu membuatnya harus berurusan dengan King Ruo dan King Ruyue. "Saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tunggu saat acara perayaan kejayaan sekte, kalian para murid boleh bertindak dengan bebas. Balaskan rasa malu ini," ucapnya tegas. Menurut Lei Xin, bertarung secara langsung dengan sekte Gunung Emas adalah sebuah kesalahan besar. Tetapi membalas dendam dalam acara akbar tersebut itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. "Saudara Lei Xin benar, masih ada beberapa bulan lagi kita harus benar-benar menyeleksi para murid kita," ucap salah satu tetua sambil meninju tangannya dengan keras. Di atas bilah pedang Sue Luo, King Ruo kini duduk dengan tenang sambil menunggu kedatangan para prajurit giok naga yang sedang bekerja. Di bawah mereka tampak Zilang masih mengapung. "Ayah, bagaimana dengan Zilang ini?" tanya Zilong sambil menunjuk Zilang yang masih bernafas tersebut. "Lempar saja ke arah utara." "Maksud ayah, 5 kilometer dari tempat ini, aku masih merasakan jejak aura dari para murid tersebut. Aku yakin mereka sedang menunggu untuk mengambil tubuh itu." "Baik ayah," jawab Zilong sambil meluncur menghampiri sosok Zilang yang terlihat sangat menyedihkan tersebut. Zilong lalu mencengkram baju tetua tersebut dan bergerak membawanya ke arah utara. Dan benar saja, dari jauh dia dapat melihat Lei Xin beserta rombongannya masih berdiri di atas langit beristirahat di tempat itu. Zilong semakin mempercepat gerakannya lalu menghampiri para murid dan tetua sekte Gunung Salju tersebut. "Tetua Lei Xin, ayahku masih merasakan keberadaan kalian di tempat ini. Aku takut nenek buyut akan semakin murka. Sebaiknya kalian harus pergi sejauh mungkin," ucapnya sambil menyerahkan Zilang yang sangat menyedihkan itu. "Tuan Muda Zilong, terima kasih," ucap Lei Xin dengan hormat sambil meraih tubuh Zilang. Para murid yang melihat kedatangan Zilong tersebut begitu senang. "Tuan Muda Zilong, terima kasih," ucap mereka dengan hormat. "Baiklah, aku pergi. Semoga di pertemuan kita di lain waktu, hal seperti ini tidak terjadi lagi," ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Setelah bergerak sejauh 50 meter, Zilong tiba-tiba berhenti dan memalingkan wajahnya menatap para murid dari sekte Gunung Salju tersebut. Perasaannya mengatakan bahwa para murid yang ditangkap sebelumnya sepertinya masih menyimpan sebuah rahasia. "Ah, sudahlah. Ayah akan mengurusinya," ucapnya lalu melanjutkan perjalanannya. Walaupun dia sangat arogan tetapi dia tetap memiliki sopan santun yang baik, ucap seorang tetua memuji. "Semoga saja dia ikut serta dalam acara pesta kejayaan sekte," ucap seorang tetua lainnya menjawab. Setelah Zilong meninggalkan tempat itu, Lei Xin dan rombongannya lalu melanjutkan perjalanan kembali ke sekte Gunung Salju yang berada di wilayah utara benua teratai biru. Di atas bilah pedang, di tempat itu, King Ruo berbincang-bincang dengan King Ruyue untuk membicarakan tindakan selanjutnya. "Nenek, jika dalam 1 hari lagi kita masih belum menemukan jasad kakek, aku akan menggunakan mata langit." "Adik Ruo, biar aku yang melakukannya," ucap si Mei Lu menyanggah dengan cepat. "Jangan, biar aku yang melakukannya," jawab King Ruyue dengan cepat. "Nenek, aku sudah membuat keputusan. Biar aku yang melakukannya." "Tidak bisa, aku yang akan melakukannya," ucap King Ruyue tegas. "Nenek, ini adalah ideku. Dan aku sudah memutuskan. Lagi pula aku sudah merasakan bagaimana kehilangan tingkat kultivasi," ucap King Ruo tegas.
Semua orang di tempat itu terdiam. Ide King Ruo yang menggunakan teknik mata langit adalah tindakan yang sangat ekstrim, karena teknik terlarang itu akan menukar dua tingkatan kultivasi sang pemilik. Penguasa Barat, tunggu dulu. Biarkan orang-orangku mencari. Selain itu aku juga punya solusi, ucap Weng Ao menenangkan. Penguasa Weng Ao, apa itu? Tanya King Ruo cepat. Penguasa Barat, kita dapat menggunakan mata lautan, tetapi ini memerlukan banyak kekuatan kultivator ranah Dewa Langit, jawab Weng Ao. Penguasa Weng Ao, mengapa Anda tidak mengatakan hal ini sebelumnya? Ucap King Ruo. Penguasa Barat, untuk menggunakan mata lautan, kita perlu paling sedikit 14 kultivator ranah Dewa Langit, ucapnya dengan wajah ragu. Weng Ao, itu tidak masalah. 1 hari lagi kita akan pergi ke istana Giok Naga, ucapnya penuh semangat. Baik, jawab semua orang. Mingzi, Zhou Dao, ucap King Ruo. Tiba-tiba langit bergetar bersamaan dengan kemunculan kedua kilin api itu. Weng Ao dan rombongannya sekali lagi dibuat ternganga. Penguasa, ada apa? Tanya Mingzi dengan hormat. Mingzi, kamu jemput Jin Han dan rombongannya, dan Zhou Dao kamu jemput Hu San di kota air. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Zhou Dao, aku ikut, ucap Zilong tiba-tiba muncul. Tapi Tuan Muda, ucapnya dengan ragu sambil menatap ke arah King Ruo. Ayah, ucapnya dengan wajah memohon. Baiklah, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Mendengar kata-kata King Ruo, Zilong langsung melompat ke atas punggung kilin api ungu itu. Tuan Muda, bersiaplah. Baik, jawab Zilong sambil mengedarkan mata kilin langit. Setelah memberi aba-aba, Zhou Dao lalu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Zoom, langit bergetar saat tubuhnya melesat membelah awan yang diikuti oleh Huo Mingzi yang bergerak berlawanan arah dengannya. Setelah Zhou Dao dan Mingzi meninggalkan tempat itu, King Ruo mengirim pesan jiwa pada Hu San dan yang lainnya untuk bergerak menuju Laut Barat sambil menunggu jemputan mereka masing-masing. Weng Ao menatap King Ruo dengan takjub. Kejutan demi kejutan yang dilihatnya benar-benar mengubah pandangannya. Apakah dia mau menjadi tuanku? Ucapnya membatin. Weng Ao, jelaskan padaku mengenai mata lautan ini. Tanya King Ruo dengan penuh semangat. Namun belum sempat Weng Ao berbicara, tiba-tiba King Ruo mengangkat tangannya memberi tanda. Penguasa Barat, ada apa? Tanya Weng Ao. King Ruo lalu menunjuk ke arah timur. Dari jauh, mereka melihat 7 sosok terus bergerak mendekat ke arah mereka dengan cepat. Aura gelap, mereka kultivator aliran hitam, ucap Weng Long dengan wajah menegang. Benar, tapi mengapa mereka mendekati kita? Ucapnya sambil menatap King Ruo. Mereka seperti tidak menyadari keberadaan kita, ucap seorang jenderal menyela. Tapi bagaimana bisa, kita berada di atas bilah pedang raksasa ini? Ucap Weng Ao dengan wajah heran. Semakin dekat mereka semakin kentara aura gelapnya. Para kultivator dewa tingkat langit, ucap para jenderal naga itu bersamaan dengan wajah ketakutan. Kakak, ini aura dari penghuni neraka kuno, ucap King Ling. Ini pasti ada hubungannya dengan sekte Gunung Darah, ucap King Ruo sambil melompat dari atas bilah pedang Sue Luo. Dalam sekejap, 7 kultivator aliran hitam itu menghentikan pergerakannya saat King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya. Bagaimana bisa? Ucap seorang di antara mereka terkejut lalu berusaha bersikap tenang. Dari jarak 15 meter, King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdiri dengan santai dengan seringai dingin. Kalian berasal dari dunia neraka kuno, apa yang kalian lakukan di daratan tengah ini? Kelompok itu terlihat begitu terkejut. Bagaimana mungkin? Ucap sang pemimpin terkejut sambil menatap King Ruo dengan penuh selidik. Saudara, bagaimana Anda? Jawab saja pertanyaanku. King Ruo memotong pembicaraan sang pemimpin. Orang-orang dari daratan ini begitu sombong. Kamu sungguh mencari mati, teriak seorang di antara mereka emosi dan kesal. Tindakan mereka yang tiba-tiba berubah itu membuat King Ruo tersenyum. Tidak ada yang bisa kalian tipu di tempat ini. Teknik penyamaran kalian masih begitu lemah dan cacat.
Apalagi sikap kalian yang berpura-pura ramah itu, benar-benar membuatku geli, ucap King Ruo memprovokasi. Manusia, kamu telah mengetahui kami, maka tidak ada jalan untukmu kembali. Mati, teriak salah satu anggota kelompok mereka tiba-tiba menyerang King Ruo. Matilah kau, teriak King Ruo sambil menyambut serangan tersebut. Wush, duar, ledakan keras bergema saat pukulan mereka beradu. Kultivator dari neraka kuno itu terdiam dengan mata melotot saat tangan King Ruo sudah menembus dadanya sambil mencengkram jantungnya. Dengan tingkat kultivasimu ini, kamu belum pantas mengucapkan kata mati di hadapanku. Lagi pula dataran tengah bukanlah tempat yang lemah, ucap King Ruo sambil menatap anggota kelompok lainnya. Duar, ledakan keras bersamaan dengan hancurnya tubuh itu. Ah, bajingan, teriak kelompok tersebut murka. Reaksi para kultivator itu bukannya takut, tetapi mereka justru murka. Di atas bilah pedang Sue Luo yang dilindungi oleh mantra formasi, Weng Ao dan para jenderalnya hanya bisa ternganga saat melihat reaksi dari kelompok aliran hitam itu. Mereka sungguh pemberani, ucap Weng Long menelan ludahnya. Adik Ling, ayo kita bantu suamimu, ucap si Mei Lu. Kakak, tunggu dulu. Lagi pula kakak Ruo juga masih belum memanggil kita. Selain itu, kita harus tahu apakah mereka yang datang itu hanya mereka saja, atau ada kelompok lainnya, ucap King Ling menjelaskan. Baiklah, kita amati saja dari sini, jawab si Mei Lu sambil memperhatikan situasi yang ada di hadapan mereka yang semakin menegang tersebut. Dengan segera kelompok tersebut mengeluarkan senjatanya masing-masing. Bajingan, kamu telah membunuh saudara kami, maka kamu juga harus mati, teriak sang pemimpin. Aku cukup bosan mendengar kata-kata itu. Jika kalian berani maju, jangan banyak bicara, tantang King Ruo terus memprovokasi mereka. Satu persatu mereka bertransformasi berubah wujud. Ada yang berubah menjadi burung gagak, macan hitam, kera hitam dan ular hitam raksasa dengan ledakan aura kegelapan yang menyelimuti kawasan itu. Kematian saudaranya itu membuat mereka tidak berani menganggap King Ruo dengan remeh. Sus, mereka melesat menyerang sambil melepaskan pukulan tapak, tebasan pedang dan serangan tombak dari berbagai arah. Salah satu dari mereka yang bertransformasi menjadi seekor kodok hijau raksasa menyerang King Ruo. Dia melepaskan racun hijau dari mulutnya. Wush, duar, ledakan keras bergema saat serangan mereka beradu. Percikan berbagai warna cahaya yang menyilaukan mata terus-menerus bermunculan dengan suara ledakan yang menggetarkan permukaan laut barat. King Ruo dengan kekuatan puncaknya terus melepaskan pukulan tombak petir yang menghantam mereka satu persatu, namun yang membuatnya sedikit kerepotan adalah serangan racun dari kodok hijau raksasa tersebut. Sus, tembakan racun itu terus melesat menyerang King Ruo. Memang ahli racun sejati, King Ruo membatin sambil menghindari serangan racun yang dapat berubah menjadi berbagai senjata tersebut. Bajingan ini, dia ternyata juga kultivator Dewa Langit, ucap seorang di antara mereka menggerutu. Serangan demi serangan terus mereka lepaskan dengan tujuan membunuh King Ruo secepat mungkin. Namun semakin lama mereka menyerang, semakin lemah serangannya, karena teknik transformasi yang mereka gunakan menyerap banyak tenaga mereka. Tujuan mereka menggunakan teknik transformasi untuk membunuh King Ruo dengan cepat justru menjadi bumerang, karena King Ruo yang mereka lawan dapat menghindari dan mengimbangi serangan mereka dengan cukup baik. Aktifkan formasi, teriak sang pemimpin memberi perintah. Dengan segera, kelima makhluk buas itu membuat segel tangan, dan mengepung King Ruo. Cincin racun api neraka, teriak sang pemimpin sambil melepaskan serangan tombak hijau yang terbentuk dari segel tangan yang mereka ciptakan. Dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi lilitan rantai raksasa yang mulai mengepung King Ruo. Namun belum sempat rantai raksasa dengan balutan api berwarna hijau itu mengurung King Ruo, tiba-tiba salah satu bagian dari rantai itu retak lalu hancur. Ah! Teriak sang pemimpin itu marah, sambil menatap sang kodok raksasa yang terlihat babak belur dihantam oleh Trisula Naga Utara yang tiba-tiba muncul menghajarnya.
Melihat formasi serangan mereka yang telah dihancurkan, sang pemimpin itu lalu menjauh dan mulai menjaga jarak. Kita harus bergerak mundur dan memulihkan diri, ucap pemimpin kelompok memberi aba-aba, berbicara melalui telepati. Saat mereka hendak bergerak mundur, tiba-tiba King Ling dan si Mei Lu muncul dari kehampaan dan langsung melepaskan pukulan. Wush, wush. Duar, duar, ledakan keras menghantam tubuh mereka dan melukainya dengan parah. Jangan biarkan mereka lari, ucap King Ruo memberi perintah untuk mengepung keenam makhluk dari neraka kuno tersebut. Serangan dari 3 arah yang berbeda itu membuat mereka yang terluka sedikit kelabakan. Walaupun demikian sang monyet raksasa masih dapat melarikan diri. Saat tubuhnya semakin menjauh, tiba-tiba King Ruyue muncul dan melepaskan serangannya. Wush, duar, duar, ledakan keras bersamaan dengan kemunculan tapak putih keemasan yang terus muncul menampar monyet raksasa itu dan mendorongnya kembali bersama kelompoknya. Mengapa mereka begitu kuat? Ucap pemimpin kelompok membatin kesal. Duar, duar, ledakan bergema dengan keras. Saat dimana tapak putih keemasan dengan balutan petir berwarna hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan menampar kelompok tersebut. Bajingan, teriak mereka murka karena menjadi bulan-bulanan King Ruo dan kelompoknya. Terus serang, tapi jangan sampai membunuhnya, ucap King Ruo meminta rombongannya menghajar kelompok tersebut. Tapi Ruoer, ucap King Ruyue ragu berbicara melalui telepati. Nenek, aku ada rencana, jawab King Ruo cepat. Semakin lama, kelompok itu semakin lemah. Teknik transformasi hewan buas yang mereka gunakan akhirnya berakhir dan kembali dengan wujud manusia yang terluka parah. Di saat mereka benar-benar melemah, King Ruo melepaskan serangan rantai jiwa dan melilit tubuh mereka satu persatu. Bajingan, lepaskan kami, teriak salah seorang di antara mereka mengumpat. Plak-plak, suara tamparan keras merontokkan beberapa giginya. Tindakan King Ruo itu membuat yang lainnya terdiam. Sus, sus. King Ruo membawa mereka dan melemparkannya ke atas bilah pedang Sue Luo. Buk, buk, suara tubuh mereka beradu dengan bilah pedang. Weng Ao dan rombongannya hanya terdiam. Mereka menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh King Ruo dan berusaha memahami tindakannya tersebut. Di atas bilah pedang Sue Luo, kelompok itu berusaha bangun dan duduk sambil menahan rasa sakit yang kini mulai terasa. Kesempatan itu langsung mereka gunakan untuk memulihkan luka dan kekuatan mereka, namun mereka begitu terkejut saat lilitan rantai petir itu menahan tindakan mereka. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap mereka bersamaan dengan wajah panik. Melihat wajah itu, King Ruo tersenyum kecil sambil menghampiri. Katakan tujuan kedatangan kalian, tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Cih, kalau berani bunuh saja aku, tantang salah seorang di antara mereka. Sesuai permintaanmu, ucap King Ruo sambil menembakkan api dingin pada pemuda tersebut. Ah, teriaknya mulai kesakitan. Ini adalah api putih dari mutiara gunung api, yang berasal dari dunia neraka kuno. Kalian pasti merindukannya, ucap King Ruo santai. Wajah sang pemuda itu merah padam dengan urat biru kini bermunculan di wajahnya. 5 kultivator lainnya menegang. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan rasa sakit itu, di mana anggota tubuh yang dilalap oleh api putih itu secara perlahan meleleh. Tuan, tolong, hentikan Tuan, ucapnya memohon sambil menangis. Terlambat, jawab King Ruo ketus sambil menatap ke-5 pemuda yang tersisa. King Ruo dengan santai membiarkan penyiksaan itu terjadi di hadapan mereka. Raungan kesakitan dan tangis terus memecah keheningan tempat itu. Dari jauh, Weng Ao dan kelompoknya merasakan tubuhnya bergidik. Mereka benar-benar tidak menyangka jika King Ruo adalah orang yang sangat kejam, bahkan kekejamannya melebihi orang-orang dari aliran hitam. Aku ingin melihat siapa yang ingin menantangku lagi, tantang King Ruo santai. Kelompok itu terdiam sambil menatap anggota kelompok mereka yang meregang nyawa dengan cara yang mengenaskan itu. Kamu, jelaskan padaku, apa tujuan kalian datang ke daratan tengah ini? Ucap King Ruo sambil menunjuk salah satu dari mereka. Wajah pemuda itu tegang,
Keberingasannya kini benar-benar hilang berganti wajah tegang pucat pasi. Aku tuan, ucapnya sambil menunjuk dirinya. Benar, jika kamu mau bekerja sama, maka aku akan memberikan kematian yang cepat, ucap King Ruo tegas. Pemuda itu menelan ludahnya. Menjawab atau tidak dirinya tetap mati, hanya caranya saja yang berbeda. Matanya yang tajam menatap seonggok debu kering yang merupakan anggota kelompok mereka yang telah dibakar oleh api putih sebelumnya tiba-tiba tersapu angin dan lenyap dari tempat itu. Mencari jalan kuno, Tuan. Kaisar Moguitufu ingin menginvasi daratan tengah dan mengambil kejayaan daratan tengah ini, jawabnya dengan jujur. Weng Ao dan yang lainnya begitu terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana daratan tengah akan dihancurkan oleh pasukan iblis, tetapi tidak dengan King Ruo yang terlihat tenang dan santai. Bagus. Tetapi kalian sendiri sudah berapa lama di tempat ini? 1 tahun Tuan. Kali ini, King Ruo tampak terkejut. Sudah berapa banyak jalan kuno yang kalian temukan? Belum ada Tuan, hanya ada satu di kota Hui, itu pun hanya gerbang kecil yang dapat dilewati 1 atau 2 orang, jawabnya ketakutan. Oh syukurlah, King Ruo membatin lega. Kalian sudah berkeliaran di wilayah Laut Barat ini. Apakah kalian pernah bertarung dengan kultivator dengan kekuatan petir? Tanya King Ruo dengan nada dingin. Tidak ada Tuan, tetapi kelompok lain mungkin, jawabnya. Jika demikian, berapa jumlah yang dikirim Kaisar Moguitufu untuk melakukan tugas ini? Tanya King Ruo. 250 orang Tuan, itu pun dilakukan secara bertahap, karena jalan kuno yang ada di kota Hui hanya bisa dilewati sedikit orang, jawabnya. Baiklah, sesuai janjiku, maka kamu mendapatkan hadiahmu sekarang, ucap King Ruo sambil menghampiri pemuda yang pernah berubah menjadi macan hitam dalam pertempuran sebelumnya. Tiba-tiba pemuda itu lenyap ke dalam dunia jiwa. Keempat pemuda yang tersisa terdiam sambil menggertakkan giginya. Mereka marah, benci dan kesal saat melihat satu persatu anggota kelompok mereka dilenyapkan di depan mata mereka. Namun mereka hanya bisa mengumpat dalam hati. Kalian tenanglah. Pada saatnya tiba, kalian juga akan mendapat giliran, tapi kali ini kalian boleh bernafas lega, karena aku masih memerlukan kekuatan kalian, ucap King Ruo santai sambil meninggalkan keempat pemuda itu menghampiri King Ling dan yang lainnya. Penguasa Barat, apa yang akan Anda lakukan pada mereka? Tanya Weng Ao. Aku akan menggunakan kekuatan mereka untuk membantu kita membuka mata lautan, jawab King Ruo santai. Tapi penguasa, apakah mereka tidak? Tenanglah. Jika mereka melawan, maka mereka akan merasakan siksaan yang lebih mengerikan, jawab King Ruo tegas yang membuat keempat pemuda yang tersisa hampir membasahi diri, karena mereka yakin bahwa kata-kata itu bukanlah bualan belaka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.